Adilah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati. Jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Tapi kalau dilihat dari sudut publik, kita melihat tentu dalam bentuk asumsi yang disampaikan oleh banyak orang, kondisi publik itu menjadi ada semacam tekanan ketika para buzzer ini sudah mendengung, karena kan tidak serta-merta dia posting satu kalimat atau satu video. Di sini kan ada pasukannya gitu, yang itu yang lebih murah lagi katanya, bayarannya lebih murah per klik, per like atau per komen gitu. Nah, kan bukan tidak mungkin seperti yang tadi Kang Obas sampaikan, ada yang belum jadi kebenaran, tapi seolah-olah sudah dianggap menjadi kebenaran, akhirnya diyakini oleh banyak orang itu menjadi ada kebenaran. Nah, di sisi lain yang benar benar itu tertekan gitu. Kan ini tidak fair secara ini, tapi pertanyaannya ini kan fenomena yang membuat kita miris gitu. Bagaimana sebuah kondisi bisa diciptakan oleh para buzzer gitu. Iya, betul. Iya, jadi memang ya tadi ya, kalau kita balik lagi di mana ada situasi, di situasi tersebut kebenaran adalah milik yang paling banyak gitu kan ya. Walaupun belum tentu kebenarannya ini, ya kan ini yang harus dilawan gitu kan ya. Nah, cara melawannya gimana? Ya artinya dengan menggunakan power yang lain. Kalau yang ini powernya adalah dari banyaknya jumlah suara mungkin nih gitu ya. Banyaknya orang yang yang menggaungkan itu. Nah, di sisi yang lain ya mau nggak mau pakai kekuatan yang lain, misalnya kekuatan logika dan rasional. Artinya kita bermain di arah ranah akademisi gitu kan, mulai masukin kajian-kajian, omongan-omongan yang sifatnya punya dasar punya dasar akademis, misalnya itu yang pertama. Yang kedua yang menggunakan kekuatan formal, misalnya gitu kan, kebijakan-kebijakan baru yang memang merubah tadi yang diyakini oleh sebagian banyak orang gitu, sehingga itu mulai berubah gitu kan. Dan sebetulnya ya banyak juga sih yang bisa dilakukan sebetulnya, apalagi dengan ya kita orang Indonesia kan katanya gitu ya, ada orang-orang yang ikutnya ke agama, ada orang-orang yang ikutnya ke tokoh publik, ada yang orang-orang yang akademis, ada yang orang dengan kedekatan. Itu kan sebenarnya bisa diidentifikasi semuanya gitu. Nah, bagaimana pemerintahan bisa memainkan peran-peran itu yang menjadi, menurut saya ya, menjadi kunci gitu. Oke, ini menarik nih. Saya mau lanjutkan ke pertanyaan yang nyambung ke sini, tapi mau saya jeda dulu nih. Itu sih kita simpen di akhir. Menarik. Nah, buzzer juga sering digunakan sebagai alat untuk membungkam kritik. Nah, kan artinya kenapa harus dibungkam oleh buzzer? Ketika pemimpinnya mampu menjadi orang yang tidak anti kritik, bisa mengelaborasi kritikan menjadi sebuah jawaban yang bisa disampaikan gitu. Pemimpin yang anti kritik ini dalam konteks kesehatan mental ada ininya nggak sih, gambaran gitu, penamaan atau profil atau apa? Pemimpin yang anti kritik ya. Kalau kita sisihkan dulu lah ya kata-kata pemimpinnya ya. Istilahnya ada nggak sih orang yang anti kritik gitu kan ya? Ada. Ya banyak. Ya, misalnya kita bicara pakai tipologi Milon, narsis misalnya. Narsis kan orangnya anti kritik. Cenderung anti kritik karena ya
saya mencintai diri saya sendiri gitu kan, jadi Dan saya paling katanya benar misalnya. mayoritas pemimpin itu narsis katanya. Ya. Gitu. Berarti mayoritas pemimpin ada kritik dong. Kebalikannya, untuk jadi pemimpin harus narsis. Enggak, kan sebenarnya kita kalau bicara tipe kepribadian itu kan memang tipologi ya, seakan-akan mengkotak-kotakan. Tapi kan tidak harus seorang narsis itu harus anti kritik, kan enggak. Karena sebenarnya pada kenyataannya di keilmuannya yang namanya kepribadian itu spektrum, Kang. Gitu, spektrum. Jadi nggak bisa ini hanya murni narsis, enggak, dia punya spektrum yang lain gitu. Contohnya misalnya ada orang narsis dengan spektrum narsisnya misalnya dari 10 dia 7, sisanya dia ada kompulsinya misalnya gitu kan. Artinya dia narsisnya tipe perfeksionis misalnya gitu. Jadi dinamika ya. Dinamika. Sehingga satu dengan yang lain itu bisa bercampur. gambarannya bisa berbeda walaupun keduanya sama-sama narsis. Bisa. Dan kalau kita bicara anti kritik ini apa ya? Anti kritik itu masuknya perilaku, sikap mungkin ya. Sikap. Nah, kalau kita bicara sikap, kecenderungan berperilaku kan nggak harus berkaitan sama satu kepribadian. Sebenarnya kepribadian yang manapun bisa dia nggak mau dikritik pada situasi tertentu. Ya, misalnya Kang Epul pasti ada waktu-waktu tertentu saya nggak mau dikritik karena di sini wilayah kewenangan saya misalnya gitu kan. Ya itu sebenarnya sah-sah aja gitu loh. Kayak misalnya guru di kelas gitu kan. Anak-anak harus masuk, begitu masuk assalamualaikum. Ada yang mengkritik, dia dibilang anti kritik nggak? Kan belum tentu juga gitu kan. Karena dia sebagai guru tugasnya adalah membimbing anak-anaknya gitu kan. Tapi balik lagi tadi, kalau dalam konteksnya dia sebagai pemimpin, dan dia menjawab kritikan itu dengan mengerahkan buzzer. Dengan mengerahkan buzzer. Ambil jalan pintas kayaknya kan. Soalnya gini ya Kang ya, kalau fenomena yang saya lihat jadi pemimpin itu kan memang di level tertinggi ya. Jadi mulai dari individu, terus kita jadi pemimpin kelompok besar, naik sampai direktur. Misalnya kalau kita masuk organisasi, jadi. Nah, kan ada bilang makin tinggi pohon, makin besar anginnya, gitu ya. Jadi posisi di pemimpin sebuah negara sebagai presiden, ya anginnya luar biasa pasti gitu kan. Jadi nggak bisa juga kita bilang ketika dia tidak mau dikritik, dia artinya orang yang anti kritik gitu. Karena menurut saya pribadi ya Kang ya, mungkin aja dia udah jengah gitu mungkin gitu kan. Dalam kondisi penuh angin gitu kan, ini masih banyak yang saya pikirkan, anginnya masih besar di atas ini, dikritik hal-hal yang mungkin bagi beliau yang kita sendiri nggak tahu gitu ya. Berarti ini harus pakai jurus empati ya? Harus pakai jurus empati, betul. Ya, saya mencoba berempati kepada presiden. Oke, sebelum ini nyambung nih, ada respon dulu nih dari sahabat. Gimana ya caranya rakyat biar jadi nggak gila dengan kondisi negara yang semakin gila? Kondisi rakyat yang tidak semakin ya mungkin maksudnya karena ekonomi global sedang tidak baik-baik saja, pengaruhnya ke dalam negeri. Kita tahu PHK puluhan ribu, nyari kerja susah, ekonomi nggak stabil. Gimana biar nggak gila gitu? biar tetap ada dalam sebuah kompetisi dunia ya. Yang pertama ini mungkin karena keahlian saya, jujur aja saya memang lebih banyak membahas ke arah kecemasan Kang ya, anxiety. Nah, yang saya temukan orang itu mendapat tekanan psikologis itu pada hal-hal yang mencemaskan. Nah, yang sering kejebak antara kecemasan dan ketakutan. Cemas, takut. Bedanya apa coba? Kalau takut objeknya jelas, kalau cemas objeknya tidak jelas. Maksudnya apa? Kalau takut itu di depan saya ada anjing galak, gitu ya. Itu takut karena objeknya ada. Tapi kalau cemas itu saya takut keluar rumah karena di depan ada anjing. Tapi ada nggak anjingnya di depan? Belum tentu. Nah, pada kondisi yang sekarang sebetulnya kita cemas apa takut? Kebanyakan cemas. Dua-duanya. Kalau kita ngelihat secara skop besar, dua-duanya. Kalau ada orang yang misalnya udah dapat surat PHK, dia takut apa cemas ya? Bisa takut, bisa cemas. Gitu. Takut karena jelas tidak akan lagi dapat gaji. Cemas khawatir dia nggak dapat ganti kerja yang ini, gitu kan? Nah, tapi kan belum tentu sebetulnya. Belum tentu. Nah, yang belum tentu ini kadang-kadang
kita harus secara rasional memutus gitulah pikiran itu gitu ya. Emang nggak mudah sih Kang. Misalnya orang yang kena PHK cemas, ya udah pasti kerasa lah. Maksudnya kita harus berempati ya. Yang biasa kita menerima gaji setiap bulan, tiba-tiba nanti bulan depan nggak ada. Oh itu kan langsung berpikir kemana-mana. Nah pikiran itu yang menyebabkan kecemasan gitu. Karena yang biasanya ada menjadi tidak ada. Tapi kemampuannya ada atau tidak? Sebetulnya ada. Ya kan orangnya masih ada. Ya, dia punya pengalaman, punya relasi, punya relasi gitu kan. Ada yang punya modal, kalau nggak ada punya teman misalnya, bisa bergabung bareng bisnis segala macam. Nah, ya kalau kita ngomong di sini mungkin kesannya ringan ya, walaupun ketika dijalankan ya berat juga. Tapi bukan berarti tidak dilakukan gitu kan. Ya sama juga ketika kita menghadapi yang sekarang serba kacau balau. Ya kalau kita berfokus kepada kekacau balauan itu ya, kekacau dan kebalauan, ya yang muncul adalah pikiran-pikiran cemasnya gitu. Sementara kalau kita mengalihkan sedikit aja, oke, saya punya apa misalnya gitu ya. Oh saya masih punya mobil, saya mau jadi taksi online misalnya gitu kan. Oh saya masih punya modal buka warung, jualan online misalnya gitu kan. Atau mau jadi buzzer. Jadi konten kreator lah. Konten kreator maksudnya kan. Jadi YouTuber segala macam. Maksudnya kesempatan tuh sebenarnya kan tidak hilang gitu ya. Walaupun memang ya yang terjadi kan yang biasa dilakukan menjadi tidak bisa dilakukan. Artinya ya mau nggak mau kita melakukan yang tidak biasa. Ya itulah kuncinya gitu. Mobil penyok, cat terkelupas, jangan panik. Mekarjaya solusinya. Kami spesialis bodywork dengan hasil rapi, presisi, dan tahan lama. Dari baret kecil sampai perbaikan besar, semua ditangani oleh teknisi berpengalaman. Lihat hasilnya, mobil kembali mulus seperti baru keluar dari showroom. Mau servis cepat dan terjangkau? Kunjungi bengkel Mekarjaya di dekat lampu merah Samsat Bandung. Gampang dicari. Harga bersahabat, kualitas terjamin. Yuk, buktikan sendiri. Mekarjaya, ahlinya bodywork.